Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainuddin. Pada video lanjutan kali ini, saya akan membahas mengenai subnetting pada sebuah IP versi 4 network. Dan ini saya tujukan untuk memenuhi tugas kuliah saya, jaringan komputer dan komunikasi data di Universitas Berdluhur. Oke, baik. Di sebelah kanan sini terdapat sebuah topologi ya, sebuah jaringan terdiri dari switch, PC, router, dan kemudian juga ada server. Itu. Kemudian di sebelah sisi kiri ini kita akan diarahkan ya dari part 1 sampai 3 tentang objektifnya. Pertama untuk part 1 kita diminta untuk mendesain IP versi 4 network subnetting scheme. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mengkonfigurasikan device-nya. Jadi device-device PC A, PC B, seperti itu. Dan yang part ketiga, kita akan mencoba untuk tes atau melakukan ping ya, dan troubleshoot ke setiap network-nya. Apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, untuk skenario-nya, pada aktivitas ini kita akan ada customer network. Jadi istilahnya ini adalah sebuah jaringan dari customer, di mana nanti subnet scheme-nya itu berdasarkan number host dari setiap komputer ya. Nah, untuk instruksinya itu, pertama kita sebagai network teknisi jaringan yang ditugaskan untuk menginstal jaringan baru pada customer router. Nah, kita diminta untuk membuat multiple subnet out of 192.168.0.0/24 network address space dengan requirement di berikut ini. Untuk yang A, the first subnet is the LAN A network. You need a minimum 50 host IP address. Ya, jadi dengan ketentuannya itu ada 50 host untuk di LAN A, kemudian di LAN B itu ada 40 host. Dan yang C, kita juga membutuhkan setidaknya 2 tambahan subnet gitu ya. Jadi kita sisihkan 2 tambahan subnet untuk kebutuhan network nantinya di masa akan datang. Oke, kemudian kita juga diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, answer the following question to help create a subnetting scheme that meets the state network requirement. How many host address are needed in the large required subnet? Jadi untuk host yang terbesar untuk saat ini adalah 50. Jadi jawabannya adalah 50. Kemudian what is the minimum number of subnet required? Jadi subnet yang wajib gitu yaitu ada 2 ya, berdasarkan tadi diminta 2. Jadi kita setidaknya kita perlu ada menambahkan 2 subnet yang unused. Kemudian the network that you are tasked to subnet is 192.168.0.0/24. What is the 24 subnet mask in binary? Ini kita akan ubah jadi ya host portion dari 24 ini ke dalam binary, yaitu dengan cara kita akan ubah bilangannya jadi octet 1 dan 0, karena binary itu hanya mengenal angka 1 dan 0. Jadi
Untuk 24 itu susunannya adalah 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 titik 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 titik, dan yang terakhir adalah 3 4 2 3 4. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu oktet ini adalah berjumlahnya 8, kemudian 8 lagi, 8 tambah 8, 16, kemudian tambah 8 lagi adalah 24. Ya, kita lanjut. In the network marks, what do the one represent? Jadi dari jaringan ini yang dimaksud, yang pada baris pertama ya, itu mempresentasikan sebagai apa? Ini jelas ya. Jadi kalau misalnya sampai sebelum tes ini adalah network portion jawabannya. Kemudian in the network mask, what do the zero represent? Nah, untuk zero-nya itu adalah host portion. Oke. Nah, kemudian di berikut ini ya, ini adalah ada hint-nya ya. Kita penunjuk hint-nya, dimana kita perlu diingat bahwa number of bits itu adalah 2, the power of 2. Jadi untuk kita menghitung berapa subnet yang di bawah ini dan juga number host, teruntuk number hostnya itu adalah dikurangin 2 gitu. Jadi subnetnya itu adalah dipangkatkan dengan bit borrow yaitu, kemudian hasilnya adalah dikurangin 2 untuk kita bisa mendapatkan number of host. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini adalah /25, kita bit borrow 1 seperti itu. Kemudian pertanyakan adalah number of subnet berapa. Jadi 2 dipangkatkan 1 itu adalah 2 gitu. Jadi jawabannya ini adalah 2. Dan sini saya juga sudah memberikan jawaban ya. Untuk lebih jelasnya, nah seperti ini. Oke. Ya, kalau misalkan kita yang terakhir ini kita jadikan bilangan biner, itu adalah sejumlah 128. Jadi jawabannya number of subnet itu adalah 2, kemudian number of hostnya itu adalah 128. Dikurangi 2, dan jangan lupa untuk dikurangi 2. Nah, 2 ini apa? 2 ini nantinya untuk kebutuhan network ID dan broadcast ID. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua ini adalah /26. Jadi kita ada nambah lagi ya bit row-nya. Dan number of subnetnya adalah 2 pangkat 2, jadinya adalah 4. Kemudian untuk hostnya, jadi ini kita tinggal kurang saja ya. Jadi 28, sorry. Oke, kemudian dibagi 2 itu kan menjadi 64. Kemudian jangan lupa untuk dikurangin 2. Jadi 62 host per subnet. Oke. Dan untuk dotted decimal subnet ekuivalennya itu sama dengannya adalah 192 ya akhirannya jika kita terjemahkan ke dalam desimalnya dari binarinya. Kemudian lanjut di 27/27 ini dotted decimal subnet mask equivalent. Nah, tadi adalah 224 ya. 224 ini 192 tambah 64. Sorry, 32.
Oke. Kemudian number of subnetnya adalah 2 pangkat 3. Kenapa 3 ini adalah jumlahnya ada 3 gitu. Kemudian hostnya itu adalah 2 pangkat 3, 4 kali 2, 8. Oke, sorry. Sini 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya. Ini tinggal kita tentukan hostnya adalah 2 pangkat 5. Adalah sejumlah binarinya ini ada 5. Yang dikurangin 2 sama dengan 30 host subnet. Oke, kemudian di keempat ini /28 untuk desimalnya adalah 255, 255, 255, 240. Jadi kita terjemahkan ke dalam desimal. Kemudian number of subnet adalah sini ada 4. Jadi 2 pangkat 4 gitu. Ini 2 pangkat 4. 16 ya. 16 host. Kemudian di sini ada 4 ya. Jadi 2 pangkat 4 dikurangi 2 itu adalah 14 gitu. Dan lanjut di /29. /29 ini ya kita hitung ke dalam desimal. Ini adalah 248. Kemudian number of subnetnya adalah 2 dipangkatkan 5. Karena di sini ada 3, 4, 5. Itu. Jadi kalau 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Ya. Kemudian kita ditanya untuk hostnya ada berapa? Di sini ada 3, berarti 2 pangkat 3. Dikurangi 2 adalah 6. Itu 6 host per subnet. Oke, dan yang terakhir di sini ada /30 ya. Jadi ini kita hitung saja, dijumlahkan ke dalam desimal. Kemudian number of subnet itu adalah 6. Kemudian hostnya itu adalah 2. Ini 2 pangkat 6. Itu adalah jumlah subnetnya. 2 pangkat 6. 64 ya. Kemudian untuk hostnya itu adalah 2. Tuh. Pangkat 2 adalah 4. 4 dikurangi 2 adalah 2. Kemudian ada pertanyaan. Ini saya coba masukkan ke oke, seperti ini ya. Sorry. Ya, seperti ini aja. Kemudian kita ditanya considering your answer above, which subnet must meet the required number of minimum host address? Oke, minimum host address adalah jawabannya adalah 25 dan 26. Oke, kenapa 25 dan 26? Kenapa 25 dan 26? Karena ini dia 64 ya. Dan 32. Gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan, considering your answer above, which subnet must meet the required number of minimum host address? Jadi kita ditanya di sini minimal host address yang terdapat di atas tersebut dengan kebutuhan yang ada gitu ya. 50 host, 40 host. Ini jawabannya adalah
Oke ya, jadi ke minimum host address sih agar dapat di LAN LAN B, LAN A, LAN dan B itu ada di /26. Jadi jawabannya adalah /26. Oke. Kemudian considering your answer above, which subnet must meet the minimum number of subnet required. Minimum subnet ini sini kita akan cari minimal subnetnya. Oke, minimal subnet sini ada 2 ya, itu di /25. Jadi jawabannya adalah 25. Kemudian considering your answer above, which subnet must meet both the required number of hosts and minimum number of subnet required. Di sini antara minimum host dan minimum number dari subnet yang required. Itu masih di /26 ya. Karena lebih besar dari 50 host yang required. Gitu. Kemudian when you have determined which subnet must meet all of the state network requirement, derive each of the subnet, list the subnet from list first to last in the table. Oke, nah jadi karena ada 4 ya, 4 subnet, jadi kita akan ambil yang subnetnya itu ada 4. Oke, jadi di /26 ya jadinya. Oke, itu. Sini kita akan isi acuannya dari /26. Oke. Jadi teman dimulai dari 192.168.0.0, prefixnya /26. Kemudian subnet masknya adalah 256 dikurangi 64 ya. Oke, jadi 192. Kemudian kita akan ambil lagi di kelipatannya 64 ya. Karena dia hostnya itu kan 64. Ini. Ya. 64 host. Kemudian kelipatannya lagi adalah 128 dan kemudian terakhir adalah 192. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut di step kedua. Fill in the missing IP address in the addressing table. Assign IP address based on following criteria. Use the ISP network setting as an example. Assign the first subnet to LAN A. Use the first host address for the customer router interface connect to LAN A switch. Kemudian use the second host address for the LAN A switch. Make sure to assign default gateway address for the switch. Yang ketiga adalah use the last host address PC A. Make sure to assign a default gateway address for the PC. Nah, selanjutnya kita akan mengisi IP address untuk LAN A ya. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke step kedua, yaitu fill in the missing IP address in the addressing table yang tadi. Pertama, kita assign first subnet to LAN A. Di sini kita perlu mengisikan addressing table dari mulai IP address, subnet mask, sampai dengan default gateway. Pertama, untuk customer router, sini ada gigabyte 0 dan juga gigabyte yang 1. Gitu. Dan kita tidak tahu mana yang 0 dan mana yang 1. Pertama kita akan isi dari gigabit ethernetnya.
kemudian nanti sampai dengan ke PCA. Dan sini saya sudah membuat jawabannya. Ini. Pertama untuk customer router itu dimulai dari 192, 168 dan 0 kemudian 1. Lalu subnetting masknya adalah 255, 255, 192. Itu. Nah, kemudian kita lanjut ke LAN A, di mana untuk IP address-nya itu adalah satu step dari IP address gateway 0. Kemudian subnet masknya itu mengikuti dari gateway. Dan untuk default gateway-nya, karena topologi ini saling berhubungan, maka IP address-nya adalah gateway yang ke-0 ini, yaitu 192.168.0.1. Kemudian LAN A akan terhubung dengan PCA. Untuk IP address-nya adalah 192.168.0.62. Oke, nah jadi kenapa jawabannya 62? Kalau misalnya kita lihat di sini, ya, di sini IP subnet address itu adalah 64. Jadi untuk 62 ini 2 digit ya, 2 digit sebelum dari subnet address-nya tadi. Kemudian subnet masknya sama 192 dan default gateway-nya itu mengacu ke IP address gateway 0 GB 192.168.0.1. Oke. Kemudian kita lanjut untuk pembahasan LAN B-nya. Assign to second subnet to LAN B. Untuk LAN B-nya, ini kita akan dapatkan dari next subnet yang addressing tadi, yaitu 64. Bentar. Ya, di sini. Jadi nextnya adalah 65, kemudian subnet masknya 192, kemudian LAN B itu adalah plus 1 dari IP address gateway, yaitu 66, dan untuk subnet masknya masih sama. Kemudian untuk default gateway-nya akan mengacu ke IP address gateway gigabit 0/1 ini. Lanjut untuk PCB, di sini kita akan mendapati 126. Jadi 126 itu adalah dari addressing table sebelumnya, yaitu 128 ya. Jadi 2 sebelumnya. Kemudian 192 subnet masknya, dan untuk default gateway-nya akan mengacu ke 0/1 ini. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Untuk part kedua, kita diminta untuk mengkonfigurasi device diantaranya PC, switch, dan router. Oke, lanjut, step 1, konfigurasi customer router. Oke, kita akan konfigurasi customer router, kemudian nanti akan dilanjut untuk LAN A, LAN B, dan kemudian PCA, PCB. Kita klik saja customer router, kemudian klik CLI, kita enter saja, lalu enable, kemudian enable secret password kelas 123,
Oke, baik, kita akan lanjut untuk mengkonfigurasi customer router-nya. Pertama, kita akan klik customer router, masuk ke CLI-nya, ya. Kemudian sini kita enable dulu. Lalu perintah selanjutnya kita akan set enable secret password ya. Ya, ini saya sudah buat ringkasannya di sini. Enable, jadi kemudian kita langsung config T. Oke, nah di sini kita langsung saja enable secret password kelas 123. Ini sudah. Kemudian run. Oke, ini di, nah sini udah kelihatan ya secret passwordnya kita udah set. Untuk memorinya di spasi saja. Kemudian set console login password to Cisco 123. Login password berarti di line console 0. Oke, jadi kita akan masuk ke line con 0. Oke, kemudian password Cisco 123. Oke, sudah. Kita bisa cek lagi ya. Show running. Ini ada spasi. Oke, ini sudah ada ya untuk passwordnya. Kemudian konfigurasi, berikan nama kepada routernya ini, jadi customer router. Ini kan masih router. Maka kita akan langsung aja exit dulu. Nah, hostname customer router. Oke, sudah. Ini kita sudah, kemudian ini running setup config-nya untuk menyimpan konfigurasi customer router. Kemudian di step kedua, konfigurasi 2 customer LAN switch. Oke, kita akan beralih, ini close saja. Kita ke LAN A dulu. Configure IP address, subnet mask, default gateway di PC A dan PC B. Kita ke CLI. Kemudian kita ikutin aja instruksinya. Nih. Enable, kemudian show IP brief, address brief untuk kita dapat show IP address brief. Sebentar.
ini yang bisa ya. Oke, sebentar. Oke, baik, kita lanjut di step 1 ya, yaitu konfigurasi customer router. Untuk A, set enable secret password pada customer router kelas 1, 2, 3 ini. Langsung aja kita klik customer routernya, kemudian masuk ke CLI-nya, command line-nya. Oke, enable dan di sini saya sudah membuat ringkasan perintahnya ya ke dalam notepad. Jadi sini kita langsung ikutin saja. Pertama, sebelum kita bisa cek dulu interface briefnya. Oke, sini ada keterangan status ya. Kalau up itu artinya sudah sudah up, jadi perangkatnya tersebut. Sini yang up ini adalah serial ya, dan yang masih down ini berarti belum di setting. Secara default masih off. Kemudian kita masuk ke config T, kemudian kita ketikkan saja enable secret password. Ini bisa dimasukin gini aja, 1, 2, 3. Oke, kita bisa cek dengan do show running config. Show running. Oke, sudah berubah. Sudah ada tambahan secret passwordnya, spasi. Ya. Selanjutnya di di poin B, set the console login password to Cisco 1, 2, 3. Kita akan masuk ke line console, line 0, kemudian password Cisco 1, 2, 3. Ya, password Cisco 1, 2, 3. Enter. Kemudian kita lihat perubahannya, show running dia di paling bawah. Nah, ini ya, sudah berubah. Kita tambahkan. Kemudian yang D, konfigurasikan gebet 0/0 dan 0/1 interface dengan IP address dan subnet mask. Oke. Ini kita exit dulu. Kemudian sorry, tadi kita masih di step C ya, kita belum ubah hostname-nya. Hostname customer router. Ya, sudah berubah. Lanjut. Oke. Kemudian show config T, kemudian interface 3 0/0. Oke. Ini kita langsung berikan IP-nya untuk yang 0/0 berdasarkan tabel di sini ya, yang sudah tadi dilengkapi. IP address 192.168.0.1, subnetnya. Oke, ini sudah betul, jangan sampai salah. Kemudian shutdown. Oke, nah ini udah keterangan upnya.
bisa lihat show IP show IP interface brief. Oke, jadi 0/1 itu sudah up, tinggal yang 0/1. Caranya sama saja. Pertama kita enable, kemudian langsung interface dia config t, kemudian interface gigabit ethernet 0/1. Oke, nah ini kita masukkan IP kedua untuk gigabit 0/1 dan 21680.5 subnetnya. Enter, kemudian no shutdown. Kemudian kita masuk ke exit dulu. Kemudian exit lagi, kemudian show IP interface brief. Oke, nah ini sudah up semua. Jadi untuk yang D sudah, kemudian terakhir ini kita akan save running config-nya. Caranya di sini copy running config, start saja. Sudah ya, config-nya sudah kita selesaikan di step 1 part kedua. Kemudian di part kedua, step kedua, kita akan mengkonfigurasi LAN-nya, ya, LAN A, LAN B. Jadi ini kita close saja, kemudian masuk ke LAN A ya. Di sini sudah terlihat ya, sudah ada hijau yang artinya sudah terkoneksi. Tinggal kita konfigurasi LAN A, PCB agar bisa berkomunikasi, melakukan ping tes ya, untuk sebagai tesnya. CLI, kemudian enable. Oke, LAN 1 ya. Ini kita IP LAN A berapa tadi ya? IP LAN A 02 dan LAN B 66. Oke, langsung aja kita eksekusi. Config T, kemudian interface LAN 1. Oke, kita masukkan ya IP address yang untuk LAN 1-nya. IP address 192.168.0.2 kita cek lagi ya, udah betul. Ini langsung di enter saja, kemudian jangan lupa no shutdown. Oke, sini sudah kemudian kita exit.
sudah up VLAN satunya. Kemudian kita set default gateway-nya. Default gateway dari LAN switch itu IP address gigabit 0. IP default gateway ini sudah. Nah, terakhir copy run config. Sebentar. Running config start up config. Oh, potong dulu ya. Sebentar. Iya, kita exit dulu. Copy running config. Oke, sudah ya. Ini supaya tidak keliru, saya berikan hostname saja ya di sini. Untuk penamaan switchnya, hostname sorry, config T dulu, masuk config T, hostname LAN A. Kemudian exit lagi dulu. Kita tekan print copy. Oke, sudah ya. Oke, baik, ya sudah. Ini akan kita lanjut di LAN B nya. CLI, kemudian enable. Setelah itu sama ya stepnya, hanya nanti bedanya di IP address-nya. Jadi IP print show IP address. Ini salah yang sintaknya. Ini sepertinya salah. Kemudian ini config T, kemudian interface VLAN 2. Ini kita berikan IP address-nya, jangan keliru, ini beda. 68.0.65 66 255. Oke, kita cek lagi. Sebentar ya. Oke, saya salah di sini. Ini exit lagi dulu. Kemudian interface VLAN 1, masih VLAN 1. Oke, nah sini sudah. Kemudian IP address 192.168.0.255.255.255.192. Sama, enter saja. Lalu kita berikan hostname-nya
supaya tidak keliru. Sorry, ini di exit dulu. Kemudian hostname bulan B. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa untuk ketikkan no shutdown. No shutdown. Oh, dia di interface, sorry. Bilang 1 no shutdown. Oke, ini sudah up. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita simpan. Copy run startup. Salah. Startup. Sorry, ini ada di sudah simpan terkait perubahannya. Oke. Jadi step 3 ini step 2 ini sudah. Kita masuk ke step 3. Kita akan konfigurasi PCA dan PCB. Ini kita close. Akan masuk ke PCA. Nah, PC ini kita tidak ada CLI-nya ya. Jadi kita langsung masuk ke desktop, kemudian konfigurasi IP di sini, dan kita langsung masukkan saja berdasarkan tabel yang sudah dilengkapi. Untuk IP-nya 192.168 berapa nih? 062. 192.168. Subnet masknya akan otomatis terisi itu di 192. Kita tinggal ubah yang terakhirnya saja. Dan jangan lupa default gateway-nya 01. 192.168.011. Kita cek lagi. 192.191. Oke, ini sudah betul. Kita close saja. Kemudian di PCB 126 IP-nya. Kita klik PCB, kemudian di desktop IP configuration 192.168.0.126. Ya, tuh. Kemudian 192 untuk subnetnya. Kemudian default gateway-nya 65. 192.168.0.65. Oke, baik, ini sudah. Oke, ini sudah. Close saja. Dan yang di part ketiga kita akan melakukan testing ya dengan ping dan troubleshoot apakah terjadi kesalahan dari konfigurasi di atas yang sudah saya buat. Klik di PCA, kemudian masuk langsung ke command prompt.
Oke, sebentar. Oke. Di part ketiga ini kita akan melakukan commenting ya untuk mengetes konektivitas jaringan. Oke, jadi langsung aja kita coba ke PCA, kemudian command prompt, kemudian kita ketikkan IP config yang tadi sudah kita setting ya. Ya, dan kita akan melakukan ping tes ke route gateway misalkan 0801. Oke, ini berhasil ya. Kemudian kita coba ke switch-nya. Ping 192, switch-nya berapa ya? Oh, yang 02 ya. 16802. Oke, ini lagi sudah ya, udah bisa. Lagi sudah bisa. Oke, kemudian kita coba ping ke IP address PCB ya. IP address PCB itu 126 92168. Sorry, kurang pingnya. Apakah bisa? Bisa ya. Oke, ini karena address resolution protokolnya ya masih ngelot. Sudah bisa. Kemudian yang di poin B kita coba sebaliknya. Gimana kalau B komunikasi ke gateway? Kita ke PCB, kemudian command prompt, lalu IP config, kemudian kita ping ke gateway. Gateway-nya adalah 65. 8065. Oke, sudah. Kemudian kita ping mana lagi ya? Pertanyaan C sebetulnya sudah mewakili tadi ya. Kita coba bisa bolak-balik ping gateway, LAN, ataupun ke PC. Ya, kita ping ke LAN B. LAN B-nya ini 6. Ping 192.168. Sudah. Kemudian apa lagi ya? 66 sudah. 65 ya default gateway-nya. Oke, sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita coba ke IP address yang isi A misalkan. 2. Oke. Oke, ini sudah berhasil. Jadi jauh ini kita sudah melakukan konfigurasi ya dari customer routernya, LAN A, LAN B, PCA, kemudian PCB seperti itu. Dan kita sudah mengetahui bagaimana cara addressing dari subnetnya, hostnya, seperti itu. Kemudian menentukan default gateway-nya. Dan juga merepresentasikan binary ke dalam subnet maupun subnet ke dalam binarinya. Gitu. Oke, baik. Jadi mungkin itu saja untuk tugas subnet IP versi 4 ini. Jika dalam penyampaian ada kesalahan,
Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.